Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Nugrahaini, NIM 14014188096. Di sini saya akan menunjukkan video simulasi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 4 semester 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa pada pagi hari ini? Ya, silahkan Randy untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Randy sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Ayo beri tepuk tangan yang meriah untuk Randy. Nah, jadi berdoa itu sangat penting ya anak-anak. Untuk apa? Agar pembelajaran yang kita lakukan dilancarkan dan agar kita selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa di setiap pembelajaran yang akan kita lakukan. Sekarang coba anak-anak lihat samping kanan, samping kiri, depan, dan belakang kalian. Adakah teman kalian yang tidak masuk pada pagi hari ini? Alhamdulillah masuk semua ya. Alhamdulillah, kalian semua hebat-hebat. Siap ya untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semuanya siap. Hebat-hebat sekali anak-anak ibu. Nah, sekarang coba kalian buka buku siswa kalian. Kalian lihat di situ ada teks non-fiksi tentang keragaman suku bangsa di Indonesia. Kalian dapat membaca teks non-fiksi tersebut selama 5 menit ya anak-anak. Sudah ketemukan teks bacaannya? Alhamdulillah, karena sudah ketemu, silahkan kalian baca teks non-fiksi tentang keragaman suku bangsa di Indonesia. Kelas, apakah kalian sudah selesai membaca teks non-fiksi tersebut? Alhamdulillah, karena kalian sudah selesai membaca dan waktunya sudah 5 menit, maka kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu ya anak-anak untuk membaca teks non-fiksi tersebut. Anak-anak, sekarang coba kalian lihat samping kanan, samping kiri, depan, belakang, dan bawah meja kalian. Adakah sampah yang masih berserakan? Jika ada, ayo kalian ambil sampah tersebut dan buang ke tempat sampah ya. Alhamdulillah sudah bersih ya kelasnya. Nah, ada yang tahu nggak kenapa ibu meminta kalian untuk membersihkan sampah terlebih dahulu? Betul sekali, ibu meminta kalian untuk membersihkan sampah terlebih dahulu agar kelas kita bersih dan nyaman untuk melakukan pembelajaran. Anak-anak, tadi kalian sudah membaca teks bacaan tentang suku bangsa di Indonesia. Nah, menurut kalian teks bacaan tersebut termasuk teks bacaan fiksi atau teks bacaan non-fiksi? Ya, betul sekali. Teks bacaan tersebut termasuk ke dalam teks bacaan non-fiksi. Lalu apa sih teks bacaan non-fiksi? Ya, betul sekali. Teks bacaan non-fiksi adalah klasifikasi untuk setiap karya informatif yang biasanya berupa cerita yang pengarangnya beritikat baik untuk bertanggung jawab terhadap peristiwa,
orang dan atau informasi yang disajikan. Nanti kita akan belajar tentang teks non-fiksi dan bagaimana cara kita menuliskan kembali teks non-fiksi tersebut dengan bahasa kita sendiri. Karena tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tadi Ibu sudah memaparkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah anak-anak siap untuk menerima materi yang akan Ibu sampaikan? Alhamdulillah, karena semuanya siap, biar lebih semangat, ayo kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Sudah semangat ya anak-anak? Alhamdulillah sudah semangat semua. Karena anak-anak sudah semangat semua, kita dapat memulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan penuh semangat. Anak-anak, sekarang coba kalian buka buku kalian dan kalian baca teks cerita tentang Urang Kanekes si suku Baduy. Apakah sudah ketemu? Alhamdulillah sudah ya. Apabila kalian sudah menemukan cerita tersebut, kalian dapat membaca cerita tersebut dan kalian dapat mencermati isi dari cerita tersebut. Apabila ada pengetahuan baru dan kata-kata sulit yang terdapat dalam cerita tersebut, kalian dapat menuliskannya di buku kalian masing-masing. Paham ya anak-anak? Alhamdulillah paham. Nah, sekarang kalian dapat melakukan tugas yang Ibu berikan. Apakah anak-anak sudah menemukan dan menuliskan pengetahuan baru dan kata-kata sulit yang terdapat dalam cerita Urang Kanekes si suku Baduy? Alhamdulillah sudah ya. Kalau sudah, coba anak-anak cari arti kata-kata sulit yang sudah anak-anak temukan. Kalian dapat mencarinya melalui kamus atau buku referensi-referensi lainnya. Paham ya anak-anak? Alhamdulillah paham. Apakah kalian sudah menemukan arti kata-kata sulit? Alhamdulillah sudah ya. Karena sudah, kalian coba berpasangan dengan teman semeja kalian. Sudah dilakukan ya anak-anak? Karena sudah, kalian dapat berdiskusi dengan teman semeja kalian tentang pengetahuan baru dan kata-kata sulit yang kalian miliki. Apakah ada perbedaan pengetahuan baru ataupun kata-kata sulit antara kalian dan teman kalian? Jika sudah berdiskusi tentang hal tersebut, kalian dapat mendiskusikan tentang arti kata-kata sulit yang telah kalian temukan masing-masing. Nanti kalian dapat berdiskusi dengan teman kalian, apa sih jawaban yang paling tepat untuk kata-kata sulit tersebut. Jika sudah, kalian dapat mencoba untuk menulis pengetahuan baru dan arti kata-kata sulit tersebut dengan bahasa kalian sendiri di buku masing-masing. Sebagai panduan kalian dalam menulis, Ibu akan memberikan kalian buku panduan dalam menulis pengetahuan baru dan arti kata-kata sulit dengan menggunakan bahasa sendiri. Jadi, nanti Ibu akan memberikan buku ini kepada masing-masing kelompok, akan mendapatkan satu ya. Jadi, di dalam buku panduan ini itu terdapat pengertian dari cerita non-fiksi. Dalam cerita non-fiksi itu ada ide pokok dan kata-kata sulit. Nanti itu juga akan dijabarkan. Lalu di sini juga dijelaskan tentang syarat kalimat yang efektif. Jadi apa saja syarat-syarat kalimat efektif? Bagaimana cara menggunakan kalimat efektif gitu ya. Jadi nanti kalian dalam menuliskan harus memperhatikan syarat-syarat kalimat efektif dan penggunaan kalimat efektif. Di sini juga Ibu sudah mencantumkan ejaan dalam menulis. Jadi kalian harus mengikuti ejaan-ejaan yang sudah Ibu berikan ya. Apakah kalian semua paham?
Alhamdulillah paham. Nah, Ibu akan membagikan buku panduan ini kepada kalian. Masing-masing kelompok akan mendapatkan satu buku panduan. Silahkan dibagi ya. Apakah sudah mendapatkan buku panduan semua? Alhamdulillah sudah. Karena semuanya sudah mendapatkan buku panduan semua, silahkan kalian baca dan kalian langsung mempraktekkan menulis ya anak-anak. Baik sekali. Silahkan kalian untuk menulis. Sembari kalian membaca buku panduan yang telah Ibu berikan dan menulis pengetahuan baru serta kata-kata sulit, Ibu akan menanyakan kepada kalian, apa sih yang dimaksud ide pokok? Ya, betul sekali Roni. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Jadi biasanya dalam suatu paragraf itu ada ide pokok dan ada kalimat penjelasnya, gitu ya. Paham ya anak-anak? Paham. Nah, tadi kalian juga sudah mencari kata-kata sulit. Apa yang dimaksud kata-kata sulit? Kata-kata sulit adalah kata-kata yang baru siswa temui dan sulit untuk diartikan siswa. Betul sekali ya anak-anak. Nah, lalu apalagi? Penggunaan ejaan. Betul sekali. Nanti kalian bisa baca di situ ya, penggunaan ejaan, penggunaan huruf besar, penggunaan tanda titik, penggunaan tanda koma. Paham ya anak-anak? Lalu apa saja syarat-syarat kalimat efektif? Betul sekali, syarat-syarat kalimat efektif yang pertama, ada apa saja? Ya, sesuai ejaan yang disempurnakan. Yang kedua, itu harus sistematis. Yang ketiga, itu tidak bertele-tele. Yang keempat, itu tidak ambigu. Betul sekali ya anak-anak. Jadi kalian nanti dalam menulis pengetahuan baru dan kata-kata sulit dengan bahasa sendiri harus menggunakan kalimat yang efektif, tidak ambigu, tidak bertele-tele, sistematis, dan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Betul sekali ya anak-anak. Apakah kalian sudah paham? Alhamdulillah sudah ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Alhamdulillah sudah paham semua. Apakah kalian sudah selesai dalam menuliskan pengetahuan baru dan arti kata-kata sulit dari teks cerita Urang Kana Kasih Suku Baduy? Alhamdulillah sudah ya. Kalau sudah, kalian dapat mengumpulkan buku kalian atau hasil pekerjaan kalian di meja Ibu ya. Alhamdulillah ya, semuanya sudah mengumpulkan hasil pekerjaan kalian di meja Ibu. Terima kasih anak-anak. Ayo kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Untuk memperkuat pemahaman kalian tentang menuliskan pengetahuan baru dan kata-kata sulit dari cerita non-fiksi, Ibu meminta kalian untuk membaca kembali cerita tentang kain tenun ikat Flores. Nah, di sini kalian dapat mengamati, mengidentifikasi kembali isi dari cerita kain tenun ikat Flores. Nanti seperti tadi kalian dapat mendiskusikannya dengan teman semeja kalian, apa saja pengetahuan baru dan kata-kata sulit yang terdapat dalam cerita kain tenun ikat Flores. Setelah itu kalian dapat mencari arti kata-kata sulit bersama teman kalian ya. Paham anak-anak? Alhamdulillah paham. Apakah kalian sudah selesai mendiskusikan arti kata-kata sulit dari teks kain tenun ikat Flores? Alhamdulillah sudah ya. Kalau sudah, sekarang coba lihat Ibu membawa apa ini? Ya, betul sekali. Ibu membawa kartu soal dan kartu jawaban. Jadi nanti masing-masing kelompok mengambil kartu soal dan kartu jawaban ya, masing-masing satu. Nanti Ibu akan meletakkan kartu soal dan kartu jawaban di meja ya, anak-anak. Nanti kalian dapat berpasangan dan memilih kartu soal dan kartu jawaban. Paham ya anak-anak?
Alhamdulillah paham. Apakah kalian semua sudah mendapatkan kartu soal dan kartu jawaban? Alhamdulillah sudah ya, karena sudah Ibu minta kalian mempresentasikan terkait kartu soal dan kartu jawaban. Paham anak-anak? Paham ya? Ibu minta yang mempresentasikan mulai dari Ana dan Ani. Silahkan Ana dan Ani. Terima kasih anak-anak, kalian semua hebat sekali ya dapat mempresentasikan kartu soal dan kartu jawaban. Dan kalian betul semua dalam menjawab dan memasangkan kartu soal dan kartu jawaban. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang karena tadi kalian sudah mempresentasikan tentang kartu soal dan kartu jawaban, Ibu minta kalian untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian tentang Urang Kanekes si suku Baduy. Masih ingat ya tadi tugasnya apa? Ya, tadi tugasnya kan menuliskan pengetahuan baru dan arti kata-kata sulit yang terdapat dalam cerita Urang Kanekes si suku Baduy. Sekarang Ibu minta kalian untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian yang tadi ya anak-anak. Kalian dapat mengambil bukunya di Ibu. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan ya. Untuk presentasi cerita Urang Kanekes si suku Baduy, Ibu minta yang paling belakang, Rena dan Reni, silahkan untuk maju ke depan. Terima kasih semuanya sudah mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Semuanya hebat-hebat, pinter-pinter ya. Betul semua ya yang sudah disampaikan semua teman-teman kalian. Kalian semuanya hebat. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, sekarang coba kita ingat-ingat tadi kita sudah belajar apa saja. Betul sekali. Kita tadi sudah belajar untuk mencari pengetahuan baru dan kata-kata sulit serta artinya pada teks cerita non-fiksi. Tadi kita juga sudah belajar untuk menuliskan pengetahuan baru dan arti kata-kata sulit yang terdapat dalam cerita non-fiksi tersebut ya anak-anak, dengan menggunakan kalimat yang efektif, menggunakan tanda baca yang benar. Begitu ya anak-anak. Betul sekali. Nah, karena kalian sudah mempelajari itu semua, sekarang Ibu minta kalian untuk mengerjakan soal evaluasi ya anak-anak. Nanti kalian akan mendapatkan soal evaluasi dan lembar jawaban. Nanti kalian dapat menuliskan jawaban dari soal evaluasinya itu di lembar jawaban ya anak-anak. Jangan lupa kalian untuk memberikan nama dan nomor presensi kalian ya anak-anak. Apakah kalian sudah paham? Sudah ya. Nanti Ibu akan memberikan masing-masing anak mendapatkan satu soal evaluasi dan satu lembar jawaban ya. Silahkan untuk dibagi. Apakah kalian sudah mendapatkan soal evaluasi dan lembar jawaban semua anak-anak? Alhamdulillah sudah ya. Karena sudah, silahkan kalian untuk mengerjakan soal evaluasi tersebut selama 15 menit. Karena waktunya sudah 15 menit, silahkan kalian mengumpulkan lembar jawaban di meja Ibu ya anak-anak. Terima kasih. Terima kasih karena kalian semua sudah mengerjakan dengan tepat waktu dan dengan penuh semangat ya anak-anak. Nanti Ibu akan memeriksanya. Nah, sebelum Ibu memeriksanya, Ibu mau tanya kepada kalian, tadi apa judul yang tepat untuk cerita pada soal evaluasi tersebut? Ya, betul sekali. Judul yang tepat pada soal evaluasi tersebut adalah Kain Tenun Ikat Flores. Betul sekali ya anak-anak. Nanti Ibu akan memeriksanya dan kalian dapat mengetahui apakah kalian nanti akan mengerjakan soal pengayaan atau soal remedial. Nah, alhamdulillah Ibu sudah memeriksa hasil evaluasi atau hasil pekerjaan kalian ya anak-anak. Alhamdulillah semuanya hebat, pinter-pinter ya, karena kalian semua sudah
dapat mengerjakan soal evaluasi yang Ibu berikan, dan nilai kalian alhamdulillah sudah mencapai KKM. Alhamdulillah ya. Jadi Ibu akan memberikan kalian soal pengayaan, kalian dapat mengerjakannya di rumah dengan dibantu orang tua. Silahkan untuk dibagi. Alhamdulillah ya anak-anak, kalian sudah mendapatkan soal pengayaan semua ya. Alhamdulillah, karena kalian sudah mendapatkan soal pengayaan semua, jangan lupa kalian untuk mengerjakan soal pengayaan tersebut dan dikumpulkan besok pagi ya, serta kalian nanti di rumah dapat membaca kembali, merefleksikan kembali materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Dan jangan lupa kalian juga harus belajar materi yang akan kita pelajari pada besok pagi ya anak-anak. Karena kalian sudah paham dengan materi yang Ibu berikan dan kalian juga sudah mengerjakan soal evaluasi, serta Ibu tadi juga sudah memberikan kalian pekerjaan rumah berupa soal pengayaan, kita akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Siapa yang mau memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini? Silahkan tunjuk tangan. Ya, silahkan melatih untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Melati sudah memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Ayo beri tepuk tangan yang meriah untuk Melati. Nah, kalian jangan lupa untuk hati-hati saat pulang ya anak-anak. Jangan sampai ada barang-barang yang tertinggal di kelas juga. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan penuh semangat. Dan jangan lupa untuk selalu belajar di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.